Shalom, perkenalkan nama saya Velsa Noran Cekelin. Saya mahasiswa IAKN Kupang, Prodi PAK kelas E semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem sosial dan landasan sosial pendidikan. Baik, yang pertama, sistem sosial. Sistem sosial adalah struktur, norma, nilai, dan interaksi yang ada dalam suatu masyarakat. Ini mencangkup bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sistem sosial mencangkup berbagai aspek, yaitu yang pertama struktur sosial. Ini mencangkup hierarki sosial, kelas sosial, kelompok etnis, dan segala bentuk pembagian peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Yang kedua, norma sosial. Norma-norma adalah aturan sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Mereka menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam berbagai situasi. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai-nilai adalah keyakinan yang dipegang oleh masyarakat tentang apa yang dianggap penting dan dihargai. Nilai-nilai ini mempengaruhi tindakan dan keputusan individu. Yang keempat, budaya. Budaya adalah keseluruhan pengetahuan, tradisi, bahasa, dan ekspresi seni yang ada dalam masyarakat. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial. Yang kelima, institusi sosial. Institusi seperti keluarga, sekolah, agama, dan pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem sosial dapat sangat bervariasi antara berbagai masyarakat dan budaya di seluruh dunia. Ini juga dapat berubah seiring waktu sebagai respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Sistem sosial mempengaruhi banyak aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan masih banyak lagi. Sistem sosial juga saling berkaitan dengan pendidikan. Sistem sosial mempengaruhi pendidikan dengan sebaliknya. Berikut beberapa hubungan antara keduanya. Yang pertama, pengaruh sosial pada pendidikan. Sistem sosial termasuk nilai-nilai budaya, norma, dan struktur sosial dapat mempengaruhi apa yang diajarkan dan bagaimana pendidikan diselenggarakan. Misalnya, nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi kurikulum pendidikan, kebijakan sekolah, dan cara pendidikan dilakukan. Yang kedua, aspek pendidikan. Sistem sosial juga mempengaruhi akses pendidikan. Faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, ras, dan gender dapat mempengaruhi kesepakatan individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, pembentukan identitas dan nilai. Pendidikan berperan dalam membentuk identitas individu dan nilai-nilai yang mereka anut. Nilai-nilai yang dipelajari dalam pendidikan dapat mempengaruhi pandangan individu terhadap masyarakat dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Yang keempat, peran pendidikan dalam merubah sistem sosial. Pendidikan juga dapat berperan dalam merubah sistem sosial. Pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada perubahan sosial dapat membantu dan mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kelima, integrasi sosial. Pendidikan dapat berperan dalam mengintegrasi individu ke dalam masyarakat. Ini melibatkan pembelajaran keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Jadi, sistem sosial dan pendidikan memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi.
Perubahan dalam satu aspek dapat berdampak pada yang lain, dan pemahaman tentang hubungan ini penting untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Yang kedua adalah landasan sosial. Landasan sosial pendidikan adalah dasar filosofis, norma, nilai, dan prinsip-prinsip yang membentuk kerangka kerja untuk sistem pendidikan dalam suatu masyarakat. Landasan ini memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat tersebut. Beberapa elemen yang sering menjadi bagian dari landasan sosial pendidikan meliputi yang pertama, nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Landasan sosial pendidikan mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang mencangkup kesetaraan, keadilan, inklusi, dan nilai-nilai moral. Yang kedua, tujuan dan sasaran pendidikan. Itu menentukan tujuan dan sasaran pendidikan dalam masyarakat, seperti pengembangan pengetahuan, karakter, dan penampilan. Yang ketiga, kebijakan pendidikan. Landasan ini juga mencangkup kebijakan-kebijakan pendidikan yang mengatur aspek-aspek seperti kurikulum, penilaian, dan pendanaan. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat termasuk orang tua dalam pendidikan juga menjadi bagian yang penting dalam landasan sosial pendidikan. Yang kelima, inklusif sosial. Bagaimana sistem pendidikan mempromosikan inklusi sosial dan penghargaan terhadap keberagamaan dalam masyarakat. Yang keenam, pendidikan seumur hidup. Pendekatan pendidikan seumur hidup yang mencangkup pendidikan dari masa kanak-kanak hingga usia dewasa. Yang ketujuh, pendekatan etis. Nilai-nilai etis yang mendasari pendidikan seperti integrasi, tanggung jawab, dan etika. Landasan sosial pendidikan dapat sangat bervariasi antara negara, budaya, dan masyarakat. Ini merupakan panduan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat serta mendukung pembentukan individu yang berkualitas dalam masyarakat tersebut. Di akhir video ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan pendidikan agama Kristen. Kaitannya dengan pendidikan agama Kristen yaitu yang pertama, pengembangan moral dan etika. Pendidikan agama Kristen sering menekankan pembentukan karakter dan moralitas individu. Pendidikan sosial dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan kita untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama Kristen dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti dalam lingkungan sekitar. Sikap dan perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang sudah diajarkan dalam pendidikan agama Kristen. Yang kedua, pendekatan kolaborasi dalam kepemimpinan. Pendidikan sosial seringkali mengajarkan keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan dalam interaksi sosial. Jadi dalam pendidikan agama Kristen ini dapat membantu kita dalam mengembangkan keterampilan seperti kerjasama dalam lingkungan sekitar, cara berkomunikasi kita bagi sesama, untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi Kristen, gereja, atau lingkungan sekitar yang lebih luas. Yang ketiga, pengajaran nilai-nilai Kristiani dalam konteks sosial. Pendidikan agama Kristen dapat menggabungkan pendekatan sosial dengan mengajarkan nilai-nilai Kristiani dalam konteks interaksi sosial. Nilai-nilai Kristen seperti sopan santun, jadi dalam lingkungan sekitar kita harus sopan santun dalam berbicara dan bersikap. Pemaaf, jadi dalam lingkungan
kita harus saling memaafkan sesama satu dengan yang lain. Kebaikan dalam lingkungan sekitar, kita harus berbuat baik bagi sesama. Nilai-nilai ini dapat membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai Kristiani diterapkan dalam hubungan sosial dengan orang lain. Yang keempat, pengintegrasian kepedulian sosial. Pendidikan agama Kristen seringkali mengajarkan tentang kasih dan pelayanan kepada sesama. Pendidikan sosial dapat membantu kita mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam pelayanan sosial, seperti membantu dan melayani yang membutuhkan dalam masyarakat. Yang kelima, keterlibatan dalam komunitas Kristen. Pendidikan sosial dapat membantu kita berpartisipasi lebih aktif dalam komunitas Kristen, gereja, dan pekerjaan amal. Ini mencangkup kolaborasi dalam pelayanan sosial, proyek sukarela seperti saling memberi tanpa melihat status sosial, dan interaksi positif dengan sesama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.